Yo, what's up guys? Welcome to Rakitan Gaming Section bersama gue El, host kalian di sini. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang menarik yang baru aja terjadi. State of Play 2025. Ada banyak banget game-game menarik yang ditampilkan di State of Play kali ini. Tapi khusus video ini gue hanya akan membahas 5 game plus 1 honorable mention yang menurut gue tuh menarik banget. Mulai dari agen rahasia sampai ke petualangan laut-laut juga ada di sini guys. So without further ado, let's dive in. Yang pertama, yang menarik perhatian gue adalah 007 The First Light. Ya, kita mulai dari sesuatu yang gak disangka-sangka, kita jadi agen ya, agen James Bond ya pak ya. Game ini tuh bener-bener beda dari ekspektasi gue, karena bukannya kita jadi James Bond yang udah jadi matang gitu, agen elit yang penuh gaya, tapi kita malah diajak ngikutin cerita The First ya, awal mula kita jadi James Bond yang terkenal, 007. Settingnya ada di Eropa Timur, era Cold War atau Perang Dingin. Suasananya kelam, penuh misteri dengan atmosfer yang lebih mirip film espionage serius daripada film aksi biasa. Ini cukup tergambarkan di trailernya. Ada kemungkinan kita akan dikasih misi pertama untuk menyelidiki hilangnya agen 009. Tapi selama investigasi tentunya, karena kita adalah agen rahasia, ada banyak intrik-intrik seperti bertemu dengan pengkhianatan, manipulasi internal, dan moral-moral lainnya yang akan memenuhi dilema saat kita memainkan gamenya. Mau ikutin atasan atau instingnya? Nah ini yang menarik itu dari game-game storytelling tuh kayak gini gitu. Menarik ceritanya, ada naik turun dramanya. Gameplaynya adalah third person tentunya, karena kalau first person ya emang kita akan jadi lebih kerasa mirip sebagai James Bond, tapi kayaknya agak ribet ya. Lo bisa nyusup lewat ventilasi, pakai penyamaran, sabotase sistem keamanan, atau langsung masuk mode tembak-tembakan. Jadi bebas, mau mode stealth atau mau mode barbar. Kita lanjut ke game kedua, adanya lanjutan atau sequel dari Ghost of Tsushima, yaitu Ghost of Yotei. Sebuah game samurai yang bisa dibilang penerus spiritual Ghost of Tsushima, tapi kali ini dengan nuansa yang jauh lebih kelam dan personal. Kita dibawa ke tahun 1603 di daerah Hokkaido, Jepang Utara. Kita akan main sebagai Atsu, ya, seorang ronin yang punya luka masa lalu dan dendam besar terhadap kelompok elit pembunuh bernama Yotei 6. So, gameplay combatnya seharusnya akan lebih redefine dari Ghost of Tsushima itu sendiri sih. Gue suka banget detailnya, bahkan armor yang lo pakai ngaruh ke persepsi NPC, apakah lo dianggap pahlawan atau pembunuh bayaran. So, ini bakal digadang sebagai sequel yang ya worth it lah ya, walaupun kita menggunakan karakter perempuan. Kita lanjut ke game ketiga, ada Tides of Tomorrow. Sekarang kita pindah ke game yang genrenya lebih filosofis dan eksperimental. Ini game petualangannya berbasis narasi, tapi dengan twist besar. Keputusan yang lo ambil bisa berdampak ke pemain lain. Dunia ini hampir seluruhnya tenggelam karena krisis iklim. Ya, seperti yang udah bisa kita tebak ya, bumi akan tenggelam oleh naik volume air. Lo main sebagai Tide Walker, pengelana yang dicari banyak faksi karena kemampuannya untuk mempengaruhi masa depan. Gameplaynya kombinasi eksplorasi, dialog berbasis pilihan, dan puzzle moral. Lo bisa bantu suatu komunitas, tapi itu juga bisa menyebabkan komunitas lain menderita. So, lo bakal mau milih yang mana. Kita lanjut ke game keempat, ada Nioh 3. Tetap di Jepang era Sengoku. Saya seperti Nioh 1 dan Nioh 2 ya, karena emang ini tuh game Souls-like tapi era Sengoku. Karakter utama lo adalah keturunan yokai, setengah manusia, setengah roh yang punya takdir jadi shogun, yoi. Bayangin lo tumbuh sebagai anak terbuang, tapi perlahan menguasai dua sisi kekuatan, Bushido dan Shinobi. Combatnya makin dalam tentunya, karena ini adalah versi redefine dari Nioh 1 dan 2. Lo bisa custom gaya bertarung, dari teknik samurai berat dan terhormat, sampai jurus ninja licik dan penuh jebakan. Jadi lo mau gaya barbar atau mau gaya stealth, sama, kurang lebih ya formula yang kayak di AC Shadows lah ya. Musuhnya nggak main-main juga, dari iblis bertanduk sampai hantu kabut yang nggak bisa dilawan kecuali lo punya charm khusus. So, ini bakal menarik banget karena lawannya bukan monster tapi setan guys. Fitur barunya adalah adanya Yokai Fusion Mode. Mode ultimate ini dimana lo bisa berubah jadi bentuk setengah demon yang OP. So, lo bakal kayak Kaido di One Piece lah ya, bisa jadi setengah naga, setengah manusia gitu. Tapi ini setengah yokai sama setengah manusia. Tentunya bakal lebih OP. Tapi semakin kita menggunakan Yokai Fusion Mode ini, ada kemungkinan kehilangan sisi manusianya. Dan kalau misalkan ini berpengaruh ke bagaimana cara kita menamatkan game, ini bakal jadi sesuatu yang menarik banget. Dunia gamenya sekarang semi open field kayak Elden Ring. Lo bisa ngelakuin side quest yang saling nyambung atau nemuin cerita tambahan lewat shrine tersembunyi. Ini bukan sekedar Nioh 2 yang di-upgrade, ini evolusi total. Dan buat veteran Souls-like, lo bakal senyum-senyum kesakitan, percaya deh. Lanjut ke game kelima, Silent Hill. Sekarang kita masuk ke dunia horror yang disturbing dan artistik banget. Surprisingly, ini tuh
itu art style-nya bagus banget bro. Kayak lu nonton film horor Jepang. Ya emang game Jepang dan game horor juga sih. Bayangin Silent Hill tapi dibalut dengan nuansa Jepang 60-an yang penuh simbolisme dan tragedi. Tokoh utamanya bernama Hinako adalah gadis SMA penyendiri di desa kecil bernama Ebisugaoka. Setelah teman-teman sekolahnya mulai menghilang satu persatu dan bunga misterius mulai tumbuh dari tubuh mereka, Hinako mulai menyadari bahwa dia terikat dengan entitas mistis kuno yang menghuni desa itu. Menarik banget nih. Gameplaynya bukan survival horror dengan senjata-senjata, tapi ini lebih ke psychological horror dengan fokus, stealth, dan puzzle. Jadi, lu harus nahan rasa takut lu dan sekaligus lu pakai otak lu. Nah, ini Silent Hill F nih, kayak gini nih. Lu harus bersembunyi dari entitas yang bentuknya nggak masuk akal. Ya, bentuk-bentuk monster-monster di Silent Hill lah ya. Dan memecahkan misteri lewat petunjuk lingkungan dan mimpi. Ada sistem trauma overload, atau bisa dibilang kalau Hinako terlalu lama di kondisi panik, dunia bakal berubah bentuk secara agresif dan monsternya bakal makin barbar atau brutal. Sound design-nya, nggak usah ngomong lah kalau ngomongin soal sound design game Jepang. Bakal mantep banget pokoknya ya guys ya. Bakal bisa bikin bulu kuduk merinding. Musiknya minimalis tapi penuh tekanan. Tense-nya itu bro, dapet banget. Setiap langkah kaki di koridor sekolah sepi bisa bikin lo deg-degan. Ini dari nonton trailernya aja bisa kerasa sih kalau itu tense-nya bakal tinggi. Tapi akan kita lihat lagi pas udah rilisnya. So, Silent Hill F bukan cuma horor, tapi ini adalah seni horor. Dan buat fans horor sejati, ini adalah mimpi buruk yang ditunggu-tunggu dan wajib banget buat kalian cobain. Dan di honorable mention ada Marvel Tokon Fighting Souls. Ya, ini adalah kejutan yang menurut gue ya fresh lah buat game Marvel, karena ada game Marvel kayak di PS1 dulu ya, Marvel vs Capcom yang dimana fighting side by side kayak Tekken. Tapi anggaplah ini Dragon Ball Fighter Z, tapi ini karakter hero dari Marvel. Bayangin Marvel tapi dengan gaya visual dan estetika anime Jepang, dan lo dapet game fighting dari developer terbaik di genre ini, Arc System Works. Gaya visualnya kayak Guilty Gear XRD dan dengan shell shading super halus dan animasi transisi kayak anime. Spider-Man bisa lompat-lompat dengan efek tinta komik, Iron Man bakal pakai armor berlapis samurai, dan Black Panther muncul dengan aura mistis seperti pendekar Jepang. Mantep. Formatnya bisa 4 lawan 4, menarik banget ya. Jadi bisa rame gitu. Lo bisa bikin tim dan gonta-ganti karakter selama match. Ada sistem synergy meter buat combo sinergi antar karakter. Ada juga mode cerita original yang katanya terinspirasi dari multiverse Jepang. Jadi lo bisa lihat varian karakter Marvel dalam versi Tokon, lengkap dengan background lore baru. Itu uniknya apa? Ya ada fighting spirit gauge, atau kalau lo diambang kalah, karakter bisa unlock satu move legendaris yang bikin comeback dramatis. Visual dan audionya meledak kayak anime klimaks. Ya nih basically Fighter Z tapi anime versi dari Marvel, ya kan? Jadi lu bisa main pakai Captain America dan ngalahin Hulk, yang sesuatu yang nggak mungkin terjadi di Marvel Cinematic Universe. Captain America nggak mungkin bisa ngalahin Hulk karena udah beda kekuatan. Tapi di sini bisa. Ini bakal jadi definisi baru dari game fighting superhero. Dan honestly, ini bisa ngalahin Injustice dari segi style dan fan service. Tergantung orang ya. Balik lagi, kalau buat gue, ini bisa ngalahin banget karena gue lebih suka style kayak gini daripada style Injustice yang ya realistik gitu lah. Dan itu aja teman-teman 6 game yang menarik banget perhatian gue di State of Play 2025 yang bikin gue gak sabar nunggu buat rilisnya. Tapi jujur dari 6 ini yang paling gue tunggu emang adalah James Bond 007 The First Light. Yang paling bikin lo hype yang mana? Komentar ya di kolom komentar, dan kita bisa bertukar pikiran di situ. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video hype gaming section dari Rakitan lainnya. Gua El dari Rakitan, signing out. So, ciao!